Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Nabila Finlanda dengan NIM 21051214022 dari Prodi Sistem Informasi kelas 2021B. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi subnetting. Baiklah, langsung saja kita mulai pembahasannya. Yang pertama adalah tentang pengertiannya. Subnetting adalah teknik yang digunakan untuk memecahkan jaringan menjadi beberapa subjaringan yang lebih kecil. Teknik subnetting ini biasanya digunakan untuk memudahkan pengelola jaringan seperti sistem dan network administrator dalam bekerja. Subnetting hanya dilakukan pada IP address kelas A, kelas B, dan kelas C. Dengan subnetting akan menciptakan beberapa network tambahan, tetapi mengurangi jumlah maksimum host yang ada dalam tiap network tersebut. Untuk memperbanyak network ID dari suatu network ID yang sudah ada, di mana sebagian host ID dikorbankan untuk digunakan dalam membuat ID tambahan. Kemudian ada tujuan dari dilakukannya subnetting, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada untuk mengefisienkan pengalamatan. Kemudian yang kedua yaitu membagi satu kelas network atas sejumlah subnetwork dengan arti membagi suatu kelas jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Kemudian yang ketiga ada menempatkan suatu host apakah berada dalam satu jaringan atau tidak. Kemudian yang keempat ada untuk mengatasi masalah perbedaan hardware dengan topologi fisik jaringan. Kemudian yang kelima ada meningkatkan security dan mengurangi terjadinya kongesti atau penimbunan akibat terlalu banyaknya host dalam suatu network. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang pembentukan subnet. Jadi dalam subnetting, proses yang dilakukan adalah memakai sebagian bit host ID untuk membentuk subnet ID. Dengan demikian, jumlah bit yang digunakan untuk host ID menjadi lebih kecil. Semakin panjang subnet ID, jumlah subnet yang dibentuk semakin banyak. Namun, jumlah host dalam tiap subnet menjadi semakin kecil. Kemudian ada pembahasan tentang network dan broadcast. Dalam setiap kelompok IP terdapat dua IP yang bersifat khusus. Yang pertama ada network, yaitu identitas suatu kelompok IP. Kemudian ada broadcast, alamat yang digunakan untuk memanggil semua IP yang berkorespondensi. Network adalah IP pertama dari suatu kelompok, sedangkan broadcast merupakan IP terakhir dari suatu kelompok. Selanjutnya dibahas tentang subnetting kelas C. Jadi subnetting sangat penting untuk manajemen jaringan karena dapat memecah blok IP ke dalam network yang lebih kecil, sehingga dapat mengefisiensi IP dalam jaringan. Berikut ini merupakan tabel dari subnetting kelas C. Selanjutnya saya akan mencoba melakukan percobaan atau simulasi subnetting dengan menggunakan software Cisco Packet Tracer. Di sini saya akan mensimulasikan tentang subnetting. Yang pertama kita siapkan dulu PC-nya. Kita memakai 6 PC ya. 3, 4, 5, 6. Kemudian siapkan juga switch-nya. Kita memakai PT switch ini. 1, 2, kemudian routernya juga sama pakai PT router. Kemudian langkah selanjutnya kita ganti dulu namanya. Isi 6, isi 5, isi 4, isi 3, isi 2, isi 1. Kemudian untuk switchnya juga kita ubah menjadi yellow. Tab 1 sama tab 2. Nah, setelah itu kita akan coba ubah dengan menggunakan auto tabel. Nanti akan otomatis.
PC 1, 2, 3 ke lab 1, sedangkan untuk PC 4, 5, sampai 6 ke lab 2. Kemudian untuk lab 1 dan lab 2 atau switch 1 dan switch 2 kita hubungkan ke router. Nah, setelah ini kita upload dulu. Ini bus internetnya, IP addressnya menggunakan 192.168.1.62. Kemudian untuk subnet masknya kita menggunakan 255, 255, 255, kemudian 192. Kemudian kita on-kan, jangan lupa. Untuk sambungannya juga IP addressnya 192.168.1.1.26. Kemudian untuk subnet kelasnya menggunakan sama. Kemudian jangan lupa kita on-kan. Kemudian untuk PC-nya kita atur juga IP configuration ini, IP address yang PC ke 1 192.168.1.1. Kemudian untuk subnet masknya kita gunakan 255, 255, 255, kemudian 192. Untuk PC 1 sama PC 2 ini kita kasih gateway-nya, yaitu untuk PC yang pertama 192.168.1.62. Yang PC pertama sudah. PC yang kedua IP configuration-nya kita atur 192.168.1.2. Kemudian untuk subnet masknya juga sama 192. Ini juga kita beri gateway 192.168.1.62. Selesai. PC yang ketiga IP configuration-nya kita atur juga 192.168.1.3. Kemudian untuk subnet masknya kita ubah 255, 255, 255, 192. Kemudian untuk gateway-nya kita kosong ya, karena PC 3 ini tanpa gateway, kita buat tanpa gateway. Kemudian untuk PC 4 nya kita gunakan gateway 192.168.1.65. Kemudian untuk subnet masknya kita gunakan 192 sama. PC 4 ini juga kasih gateway-nya 192.168.1.126. Sudah, kita ke PC yang kelima, IP configuration 192.168.1.66. Subnet masknya kita ganti ini 192. Gateway-nya 0. Kemudian untuk PC 6 192.168.1.60. Kemudian untuk subnet masknya 192 sama, gateway-nya 0 juga. Kemudian setelah ini kita akan melakukan ini simulasi. Kita klik simulasi, edit filter,
kita hidupkan atau centang yang ICMP aja. Nah, ini sudah. Kemudian kita akan coba penyimpanan pesan atau add simple PDU yang bentuknya ini. Ya, tetap kita coba isi 1 ke isi 3. Kemudian kita klik ini next dan tombol next, kita start. Nyampe ke PC 3 ya. Kemudian PC 3 juga bisa mengembalikan pesan ke PC 1. Nah, ini ada tanda centang, berarti sukses. Kemudian kita coba PC 1 ke PC 4. Kita coba klik next ini. Oke, setelah berjalan komputer, coba kita ulang lagi. Start. Oke, bisa jalan sampai ke PC 4. Kemudian PC 4 juga bisa mengembalikan pesan itu karena dia memiliki gateway ke berjalan menuju ke PC 1. Nah, ini tandanya centang ini berarti sukses. Dan kita coba PC 2 ke 5, PC 2 ke 5. Tadi PC 2 ada gateway-nya, dan sedangkan PC 5 ini enggak ada gateway-nya. Kita coba. Kita set dulu. Coba lagi PC 2 ke PC 5. Bisa nyampe ke PC 5 ya, tapi di sini tandanya silang, berarti PC 5 ini nggak bisa mengembalikan pesan ini ke PC 2 karena dia nggak memiliki gateway. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Bila ada kesalahan kata pengucapan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.